Jadi jangan asal lapor. Kalau salah lapor malah nanti berabe akibatnya. Bang, ini Bang, kan ini kan mau laporin balik bang sama pihak Ayu bang dugaan TPPU tapi gagal karena kurang bukti ya bang ya. Tapi Bunda Santi dituduh karena money laundry bang. Gimana bang tanggapannya bang oleh Ayu? Intinya gini teman-teman, kami sudah berulang kali di banyak media menyampaikan kalau dugaan TPPU itu tidak sederhana dan tuduhan itu tuduhan serius. Maka kami sangat mengapresiasi pihak kepolisian, bahkan teman-teman pakar hukum saya juga mendukung bahwa TPPU ini tidak segampang itu. Jadi kalau dia ajukan tanpa bukti, kami akan juga menggunakan hak kami untuk membersihkan nama Bu Ashanti atas fitnah-fitnah yang terjadi. Kalau laporan sebenarnya ke Bu Ayu sudah banyak, Mas Anang dan Mbak Ashanti sudah bilang udah cukup. Kita tetap fokus di tersangkanya Bu Ayu. Mas Anang dan Mbak Ashanti khususnya berusaha untuk fokus kerja lagi karena penyidik kami rasa sudah cukup kerja dengan baik dan kami hanya mendapatkan tugas untuk mengawal laporan yang sudah ada. Bang, ini kan ada dugaan bang, kabarnya katanya uang yang digelapkan oleh Ayu itu digunakan untuk berselingkuh bang. Itu gimana nih bang? Mungkin menanggapinya bang? Nah, kami tidak sedalam itu, cuma kami akan menggali yang khususnya laporan dari teman-teman korban dulu ini, yaitu dugaan pengalihan dananya ke oknum pemilik travel ini. Kami akan menyelidiki betul bersama teman-teman penyidik, kami akan minta tolong, maupun informasi-informasi dari masyarakat juga kami akan terbuka untuk menerima biar keadilan buat klien dari Pak Hendro dan kawan-kawan bisa kita bantu juga. Karena ini menurut kami sangat zolim ya, orang mau ibadah ditipu, tapi malah ditipu gitu. Bapak ini juga pengetahuan saya betul. 41 orang. 41 orang ya Pak, betul, menjadi korban. Ya, dan supaya tidak ada korban-korban lain ke depannya. Ya. Karena ini perbuatannya berulang-ulang dilakukan kan. Ya. Bahkan pihak Ayu sudah jadi tersangka ya bang, tapi masih gencar untuk menyerang Itu yang kami sebenarnya bingung. Kenapa menyerang ke kami terus? Seakan-akan pelurunya banyak nih. Nah makanya ini kami merasa mungkin ada intrik-intrik di belakangnya, tapi Tuhan Maha memberikan pencerahan mungkin dengan info dari Pak Hendro dan para korban ini cukup memberikan penjelasan ke kami siapa di baliknya dan apa motifnya ke depan. Tapi intinya kami masih menyelidiki ini. Besok juga Ayu bakal datang ke Polres bang buat tambahan LP bang, gimana bang? Ya semoga Bu Ayu semangat, fokus statusnya yang sudah tersangka. Kami mendoakan yang terbaik untuk suaminya Bu Ayu dan keluarganya Bu Ayu. Bang, tapi kan ini kan udah statusnya udah tersangka. Dari Bunda sendiri ada ingin membuka RD buat mereka nggak sih bang? Bunda, sekali lagi kami tegaskan, Bunda pasti sudah memaafkan, Bu Ashanti sudah memaafkan, namun instruksinya ke kami, proses hukum tetap berlanjut. Clear ya? Bang, kemarin kan status tersangka tidak hadir mungkin. Akan ada pemanggilan kedua. Kalau tidak hadir lagi seperti apa nanti bang? Nah itu kewenangan penyidik. Objektif penyidik kami tidak bisa memberikan komentar apapun, tapi kami yakin penyidik ingin menindaklanjuti perkara ini dengan serius. Bang, soal ini kan TPPU kan katanya harus ada syarat bukti audit pajak bang, gimana tuh bang katanya bang? Ya itu mungkin ditanyakan ke pihak sana ya, karena mereka yang mau melaporkan. Balik lagi ini tidak sederhana, jadi jangan asal lapor. Kalau salah lapor malah nanti berabe akibatnya. Cukup ya? Kondisi ya. seperti apa bang? Kan infonya bakal hadir untuk preskon ini, mungkin kemana mungkin seperti apa? Ya, tadi Bu Ashanti sempat hadir untuk mendengarkan juga. Namun tadi ada kepentingan yang mendadak, maka Bu Ashanti meminta tolong Pak Hendro dan teman-teman korban yang sudah baik untuk menyampaikan kepercayaannya kepada kami untuk minta tolong ke teman-teman menyampaikan permasalahan ini gitu. Jadi, bang, tuduhan Bunda Santi melanggar hak ketenaga kerjaan gimana bang? Kalau untuk ketenaga kerjaan silakan aja dilaporkan kalau memang benar. Balik lagi, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Kalau infonya tidak benar, kami akan bertindak. Bang, berarti dengan hadirnya korban-korban lagi ini akan memberatkan Ayu lagi atau seperti apa bang dari kasus yang sekarang lagi? Teman-teman bisa menilai lah, ini bisa memberatkan atau tidak. Udah ya, makasih banyak ya teman-teman. Matur nuwun. Bang Ayu. Iya silakan. Itu sama Bang Hendro ya, silakan. Bang, Ayu menganggap katanya Bunda semena-mena terhadap karyawannya bang, tanggapannya aja bang. Semena-mena. Gimana tanggapannya? Kalau semena-mena mungkin Bunda udah nggak punya karyawan ya. Intinya Bu Ashanti dan teman-teman karyawannya sangat baik, kami cukup kenal beliau dan
kami rasa kami tidak punya komentar lebih lagi selain silakan tanya ke karyawannya. Bang, dengan statusnya dia sebagai tersangka dengan rencana dia umroh tanggal 22 besok, seharusnya dia bukannya harus dari tahanan kota Ini ya? makanya kami minta tolong ke teman-teman, kami menyampaikan ini karena kekhawatiran dari para korban ini adalah Bu Novi juga pergi tanggal 22 itu, dan kekhawatiran kami juga mungkin ya Bu Ayu juga pergi pada tanggal itu. Makanya kami juga sedang menyusun surat untuk pencekalan ke luar negeri. Itu ya. Berarti Cukup. kemungkinan kabur ya bang? Kami tidak berkomentar. Bang, silakan. Oke, udah. Cukup ya. Mungkin karena di 2012 terus di tahun-tahun selanjutnya banyak yang mencocok logika saya sampai muka saya tersebar di mana-mana berita atau gimana, dan akhirnya saya membuat suatu postingan di IG Perjuangan. Kalau yang ngambil duit 100 juta itu bukan saya, tapi adalah si ini. Nah, di saat momen yang seperti ini ada suatu di kasusnya si Bunda yang katanya terklarifikasi. Dan sebagai yang posting juga merasa harus klarifikasi, konfirmasi tentang postingan saya itu. Dan saya datang ke sini, apa benar bisa yang Dibantu Pak Tarnonya. dibantu Pak Tarnonya, terafiliasinya seperti apa, saya harus tahu juga. Dan akhirnya sudah dijelaskan di saat meeting ini. Dan disclaimer juga yang masalah Novi itu pasti kalian juga bisa ngeliat di postingannya yang artinya yang saya kelola itu kan, yang Pak Tarno menjadi official, saya udah temukan di atas. Nah disitulah yang namanya Novi itu. Nah data saya diberitahu kalau itu terafiliasi, saya juga kaget karena kan ini menyangkut juga umroh. Tadinya saya serahkan ke abangnya kita satu ini karena masalah afiliasi nyambung ke Novi, ya monggo silakan, tapi saya serahkan ke abang ini, telepon dulu lah Pak Tarno, telepon dulu lah ibunya, Ibu Syariah, karena kan di sini juga bakal sendiri kan, sebelumnya ada skat yang lebih acara, yang lebih acara. Nah itu terjadilah satu telepon yang tadi dibicarakan itu. Ya akhirnya oke lah kalau misalnya mau nyambungkan dengan hasil postingan saya yang 1 juta yang saya pinkan di atas itu, silakan aja dilaksanakan, karena juga kata si abang itu menyangkut umat yang akan umroh, kasihan juga kalau misalnya Pak nanti Tarno terkait hak belakangnya itu banyak terjadi kasus seperti ini. Dan Pak Tarno juga minta bantuan ke abang juga tadi Ibu ya. Ibu Syariah ya. Bu Syariah tadi telepon langsung. Pertama ya. Ya. Seperti itu bukan pertama yang benar. Tapi kalau misalnya dari polemik yang terjadi dari yang kemarin itu, dari pertama dia lanjut lagi. Intinya gini, Pak Tarno dan teman-teman korban yang umroh itu sama-sama korban dari terduga pelaku Novianti itu tadi. Intinya itu berangkat latar belakangnya adalah kesamaan nasib, yaitu sama-sama korban. Yang kedua, tadi saya juga udah dapatkan restu dari Pak Tarno dan istri untuk bisa memproses ini gitu. Itu langkah kedepannya tentunya saya nanti akan berkunjung dulu ke Pak Tarno, itu aja sih. Berarti dana yang sudah sempat dibalikan? Informasinya 35 juta. Informasinya seperti itu karena kan tahu sendiri bapak sama ibu kan mohon maaf kata aja orang jadul, mungkin agak mengira kayaknya sekian karena yang intinya masih ada yang belum dikembalikan, itu aja. Mungkin segitu ya, cukup ya. betul. Ya, terima kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. Kemudian